Selamat datang dan selamat menikmati. Tim penyerang bersiap-siap menghadapi monster yang menghadang mereka. Ketua tim memperingatkan tim pengumpul untuk selalu dekat dengan mereka, dan mereka harus bekerja dengan cepat agar bisa mengimbangi tim penyerang. Suho berpikir, mengapa monster yang mereka hadapi adalah tipe binatang. Cursed Random Box memberikan dirinya senjata baru. Mestinya mereka menghadapi monster tipe demon. Tapi ini adalah kesempatan bagus untuk melihat bagaimana tim penyerang bertarung. Dirinya akan mempelajari cara tim penyerang bekerja sama mengalahkan monster. Dirinya banyak mendapatkan pasukan bayangan goblin dari Daily Quest. Sekarang ia dapat mengontrol 7 pasukan bayangan setelah intelligence-nya dinaikkan. Setelah beberapa lama, semua monster sudah dikalahkan oleh tim penyerang. Ketua tim cukup pesimis dengan kerja tim pengumpul yang berjumlah 2 orang saja. Ia berharap perburuan mereka tidak banyak terhenti menunggu pekerjaan tim pengumpul. Tapi ketua tim terkejut melihat pasukan goblin yang membantu tim pengumpul. Setelah ketua tim mengetahui semua pasukan itu adalah milik Suho, ia langsung mengajak Suho agar menjadi tim pengumpul bagi timnya secara eksklusif. Tapi Suho menolaknya, walaupun ketua tim menawarkan bayaran yang besar. Tapi, tiba-tiba sesuatu terjadi. Anggotanya melaporkan kalau mereka menemukan mayat manusia di dalam sini. Setelah diperiksa, mereka yakin kalau ini mayat manusia. Sepertinya mayat itu berpakaian seperti warga sipil. Saat Suho dan Dokyun melihat mayat itu, mereka yakin kalau itu adalah monster Miss Burn. Ketua tim pernah mendengar Miss Burn, tapi ia tidak menyangka akan menemukan mereka dalam dungeon ini. Sepertinya mayat itu bukan hanya satu saja, ada beberapa lagi yang ditemukan oleh anggota yang lain. Anggota yang lain berpendapat, apakah mereka harus berhenti berburu dan melapor pada asosiasi hunter. Setelah berpikir beberapa saat, ketua memutuskan untuk terus berburu. Ia merasa kalau tim mereka cukup kuat untuk menghadapi situasi seperti ini. Suho dan Dokyun tampak cemas untuk terus berburu. Suho memperingatkan Dokyun, bila sesuatu terjadi, Dokyun harus lari sekencang mungkin dan keluar dari sini. Ia mempunyai firasat buruk, sesuatu pasti akan terjadi. Di dalam dungeon terdalam, terlihat beberapa Miss Burn tergantung di sebuah alat. Tampak ada 3 orang yang belum diketahui identitas mereka. Sepertinya mereka adalah dalang dari semua ini. Seseorang berkata, mereka membutuhkan api yang lebih kuat lagi, dan menanyakan bagaimana status dari bahan bakar mereka. Yang lain menjawab, sepertinya suplai mereka mengalami masalah dalam pengiriman. Ia tidak menerima pengiriman yang seharusnya sudah dijadwalkan. Ia harus menghubungi manusia yang bertanggung jawab atas pengiriman suplai mereka. Hyena Guild yang seharusnya menjadi supplier utama, tapi mereka dihancurkan. Tanpa mereka, produksi Stardust pasti akan mengalami kemunduran, dan akan sulit untuk menyediakan kuota yang dibutuhkan. Seseorang mengatakan kalau ia merasakan ada pergerakan di atas sana. Sepertinya itu suatu kebetulan di saat mereka membutuhkan bahan bakar lagi. Seseorang mengajukan diri untuk menangkap mereka, dan dipastikan akan menangkap beberapa hidup-hidup untuk digunakan sebagai bahan bakar. Tim penyerang semakin dalam masuk ke dalam dungeon. Mereka merasa kalau mendapatkan jackpot karena keputusan ketua tim yang memutuskan untuk terus maju. Ketua tim mengambil sesuatu dari sakunya, yang ternyata adalah Stardust. Ketua tim mengatakan benda ini hanya bertahan seminggu saja. Bila seseorang berada di rank rendah, dengan ini akan menaikkan 1 tingkat dari rank itu. Bila dirinya memakai benda ini, mananya akan naik di atas rank C. Belum sempat ketua tim memakai Stardust di tangannya, seekor monster sudah menyerang dan mengalahkan ketua tim dengan sekali tebasan. Semua anggota terkejut melihat itu, terlebih lagi monster itu dapat berbicara dalam bahasa manusia. Monster itu berkata, ada 10 orang, sepertinya ia tidak membutuhkan sebanyak itu. Lalu monster itu mengeluarkan Stardust. Para anggota terkejut dan bertanya, apakah Stardust bekerja kepada monster? Sambil memakan Stardust, monster itu berkata betul sekali. Para hunter langsung maju menyerang. Mereka berharap dapat mengalahkan monster itu sebelum Stardust-nya bereaksi. Tapi monster itu sangat kuat, dan mulai mengalahkan satu persatu hunter yang menyerangnya. Dan dalam sekejap, semua hunter dikalahkan. Suho langsung mendapatkan notifikasi quest. Ia harus menyelamatkan hunter yang diculik oleh demon. Semakin banyak orang yang diselamatkan, dirinya akan mendapatkan hadiah yang semakin besar.
Suho mengatakan kalau dirinya mendapatkan sebuah quest. Sepertinya ada demon di dekatnya yang menculik orang-orang. Semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin bagus hadiah yang ia terima. Yang berarti keadaan mereka dalam bahaya. Sepertinya tim penyerang yang menjadi korbannya. Lalu Suho memerintahkan para goblin untuk mengantar Dogyun keluar dari sini dan memperingatkan asosiasi Hunter. Suho memanggil Gray dan mereka bergabung menggunakan bond skill. Di bagian dungeon terdalam, terlihat tim penyerang sudah dibawa ke sana untuk dijadikan bahan bakar. Para demon juga berencana membuka sebuah gate untuk memanggil pasukan demon. Ternyata mereka jugalah yang menjadi dalang di balik pembuatan Stardust. Bagi para demon, Stardust adalah Blood of Madness, sebuah racun turun-temurun dari keluarga demon. Pada awalnya Blood of Madness dapat menaikkan mana, tapi mengorbankan umur pemakainya. Tapi bila mereka membakarnya dengan api Mistburn, kelemahan Stardust dapat dihilangkan. Karena itu mereka diangkat menjadi utusan Itarim. Mistburn adalah manusia yang dirusak jiwanya dan menjadi monster tak berakal. Para demon berterima kasih kepada Itarim karena memberikan mereka kesempatan walaupun mereka semua demon tingkat rendah. Tiba-tiba para demon menjadi waspada. Ternyata Suho sudah menemukan tempat persembunyian mereka. Sesampainya di sana Suho berpikir, apakah mereka para demon? Alat apa yang ada di sana? Mengapa para Mistburn diikat dan dibakar hidup-hidup? Apakah semua ini ritual para demon? Seorang demon langsung bergerak menyerang Suho tanpa peringatan. Suho dapat menghindari serangan itu dan balas menyerang. Para demon menganggap Suho musuh yang sulit dikalahkan. Untuk berjaga-jaga mereka semua menggunakan Stardust. Suho yang kalah jumlah berusaha mengimbangi para demon yang berjumlah 3 itu. Suho mulai kewalahan diserang dari berbagai sisi. Akhirnya Suho memanggil pasukan bayangannya. Melihat pasukan bayangan Suho, para demon sangat terkejut dibuatnya. Para demon menyadari kalau itu skill yang sama dengan Shadow Monarch gunakan saat para demon diambang kepunahan. Tapi para demon menyadari kalau kekuatan Suho dan pasukannya tidak sebanding dengan Shadow Monarch yang asli. Suho berpikir mereka semua tidak sekuat Brockie, tapi tidak mudah bagi dirinya untuk menghadapi 3 sekaligus. Akan membuang mana sia-sia bila ia terus menghidupkan goblin. Sepertinya ia harus memilih pilihan yang lain. Ternyata Beru hanya memakan sedikit bagian Brockie hanya untuk mendapatkan memorinya. Mayat Brockie masih dapat digunakan Suho untuk diekstrak menjadi pasukan bayangan. Tapi Suho ragu-ragu mengingat perjuangan Brockie terakhir kali karena kontrol dari Itarim. Sepertinya Brockie bertarung dengan penuh penyesalan, tapi tampaknya Gray mendukung Suho untuk mengekstrak Brockie. Sambil memanggil Brockie, Suho berkata, bila dirimu mempunyai penyesalan, dirinya akan memberikan kesempatan untuk bertarung. Saat para demon melihat Brockie menjadi pasukan bayangan, mereka baru menyadari ternyata Suho lah yang membunuh Brockie dan menghancurkan Hyena Guild. Pertarungan pun dilanjutkan kembali. Tidak jauh dari pertarungan Suho dan para demon, sebuah gate tiba-tiba pecah dan terbuka. Terlihat sesosok demon keluar dari sana. Demon itu bertanya-tanya siapa yang memanggil dirinya. Tapi ia mengenali ada pasukan bayangan yang sedang bertarung di hadapannya. Saat Suho bertarung melawan salah satu demon, dirinya mendapatkan kesempatan untuk menghabisi demon itu. Tapi tak disangka, ada demon lain yang menghalangi dirinya. Suho berpikir akan sulit baginya untuk menghadapi 2 demon sekaligus. Dirinya tidak dapat memperpanjang pertarungan ini. Bond skill dengan Gray sangat menguras mananya. Dirinya juga tidak dapat bergantung kepada Brockie. Yang dapat Brockie lakukan sekarang adalah menahan demon ketiga tetap sibuk. Lalu seorang demon berdiri di antara mereka dan berkata, "Di mana Tuan Jinwoo?" Beru langsung mengenali kalau itu Esil dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Esil tampak senang bertemu dengan Beru dan bertanya, "Siapa manusia yang sedang bersama Beru?" Para demon menyadari kalau demon yang dipanggil mereka berteman dengan musuh. Beru mengatakan, ini adalah waktu yang tepat. Untuk sekarang, Esil harus membantu mereka melawan demon itu. Para demon langsung bergerak mengincar Esil yang kelihatannya terluka. Suho khawatir akan Esil yang tidak dalam kondisi prima. Beru mengatakan, demon tingkat rendah bukan masalah baginya. Dia adalah Esil, anak tertua dari Radiru Clan.
satu-satunya bangsawan yang diampuni Shadow Monarch saat menghancurkan dunia demon. Dalam standar manusia, Esil bisa dikatakan setara dengan Hunter Rank S. Tapi hanya dalam satu serangan, Esil dibuat jatuh tak berdaya. Esil mengatakan, setengah tahun lalu, di dunia demon terjadi pemberontakan. Klan Radiru berusaha melawan balik, tapi pasukan mereka tidak cukup kuat untuk menghentikan pemberontakan. Orang-orang dari klannya berkorban untuk menyelamatkan dirinya. Ia kehilangan banyak darah saat melarikan diri dan juga kehilangan kekuatannya. Saat Esil meminta Beru memulihkan dirinya, Beru mengabaikan permintaan Esil karena buang-buang mana saja. Para demon yang mendengar perkataan Esil menyadari kalau Esil adalah bangsawan demon. Mereka akan meminum darah Esil untuk menambah kekuatan mereka. Menyadari mereka kalah jumlah, Beru akan menggunakan skillnya setelah mendapatkan sedikit mana sebelumnya. Beru menggunakan skill Cruel Control kepada Esil. Esil mendapatkan tambahan 50% status dan menggila. Sekarang jumlah mereka berimbang. Saat Esil sedang menghajar salah satu demon, demon yang lain berusaha menyerang Esil dari belakang. Tapi Suho segera menghajar demon itu. Demon itu tampak kewalahan melawan Suho dan akhirnya mati di tangannya. Setelah demon itu mati, sarung tangan Suho mendapatkan peningkatan karena jiwa demon itu diserap olehnya. Esil yang menggila sedang menghajar salah satu demon, tapi tiba-tiba Cruel Control Beru habis efeknya dan membuat Esil pingsan. Belum sempat demon itu menyerang Esil, Suho sudah berada di belakang demon itu dan langsung menghabisinya. Demon yang terakhir menyadari kalau keadaannya sudah berbalik, tapi ia merasa masih punya kesempatan, yaitu meminum darah Esil untuk menambahkan kekuatannya. Tapi Suho langsung menghalangi serangan demon itu. Tanpa disadari, Broky sudah berada di belakang demon itu dan langsung mencaploknya. Saat Esil terbangun, ia bertanya, siapa manusia itu yang bisa menggunakan pasukan bayangan? Sama seperti Tuan Jin Woo. Biru mengatakan, berpikirlah lebih keras. Siapa lagi yang mempunyai kemampuan seperti itu? Saat Bone Skill selesai, Suho dan Grey berpisah. Esil baru menyadari kalau itu adalah Tuan Muda Suho. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.